Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Mas Agung. Pertanyaan ditulis dalam kolom komentar judul video ilmu hati versus ilmu titisan dalam diri. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Tujuan meditasinya bagi diri pribadi saudara untuk apa? Pada pertanyaan ini Anda sudah mengetahui bahwa meditasi, zikir dan yang lain-lain itu adalah jalan. Dan tujuan dari meditasi tersendiri itu ada banyak sebetulnya. Ada dari sisi lahiriah, ada pula dari sisi batiniah. Dari sisi lahiriah seperti kita mencari ketenangan, kemudian kesehatan, penyembuhan dan yang lain. Dan ini tentunya tekniknya juga akan beda. Kemudian dari sisi batiniah juga banyak sekali, seperti ingin membuka mata batin atau ingin menguasai ilmu-ilmu spiritual maupun supranatural. Ada juga yang menginginkan meditasi kekosongan, atau mungkin juga yang paling mendasar adalah bertemu dengan jati diri atau mencari Tuhan atau Allah. Sudah banyak pengetahuan kita tentang hal tersebut. Saya yakin para sahabat sejati semua sudah malang melintang melakukan pencarian hal-hal yang menjadikan Anda sebagai garis finish di dalam tujuan spiritual Anda. Dan tujuan meditasi kekosongan sendiri menurut aku sesungguhnya itu tidaklah sebuah tujuan atau tidak ada tujuan yang jelas di situ. Ini diibaratkan orang yang nyetir yang tidak tahu arah kemana, mau kemana, tujuan, dan mungkin hanya muter-muter saja. Ini ditegaskan di dalam sebuah hadis Awaluddin Ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Para sahabat semua, dari beberapa tujuan yang sudah tersebutkan tadi, sebetulnya itu menjadikan dasar kita melakukan pencarian atau sebagai dasar kita tujukan kemana arah meditasi kita. Menjelaskan. Aku ingin sedikit menyinggung tentang tujuan yang terakhir, yaitu mencari jati diri atau mengenal diri atau bertemu dengan Tuhan. Menurut aku hadis tersebut cukup menjelaskan. Awaluddin Ma'rifatullah, pertama sekali di dalam agama adalah mengenal Allah. Kemudian apakah yang harus kita kenali? Yaitu diri kita sendiri. Sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasa dan fanalah dirinya. Lalu dari mana yang wajib kita kenal? Sesungguhnya diri kita ini terbagi menjadi dua, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 20, dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Para sahabat semua, di firman ini jelas ya, sebetulnya Allah sudah menyempurnakan keadaan lahiriah dan keadaan batiniah kita. Mengapa ayat ini ada? Menurut saya Allah lebih mengetahui dari segala sesuatu yang belum kita ketahui. Bagaimana Allah menerangkan nikmat zahir dan nikmat batin yang ada di dalam diri kita ini. Jadi silakan tetapkan, atau sebelum kita bergerak, sebelum kita berjalan, pilih tujuan Anda yang lahiriah maupun yang batiniah. Kemudian jika Anda memutuskan untuk mencari sesuatu yang batin, maka yang terdalam dari sisi batiniah adalah pencarian jati diri atau mengenal diri. Disinilah sesuatu yang sangat menarik sebetulnya. Pada saat kita memutuskan kita mencari jati diri, maka kita akan mencari tentang ilmu hakikat hidup atau ilmu yang hak, ilmu yang benar-benar harus kita pelajari. Jika di sini ilmu yang kita pelajari adalah ilmu
mengenal diri atau mengenal Allah, artinya kita harus tahu Allah itu apa dan siapa. Maka di sini kita akan berpikir keras, kita akan merenung, kita akan menggali di dalam pribadi kita. Siapa Allah? Di mana Allah? Ini akan menarik sekali dan ini akan menjadi sesuatu perjalanan yang panjang. Jadi dari awal tujuan yang Anda pilih, Anda akan mulai melakukan pencarian. Dan setelah Anda melakukan pencarian, maka Anda akan bertemu atau Anda akan mengetahui makrifat atau bertemu pada makrifat, pengenalan terhadap Allah. Dan pada saat Anda sudah mengenal Allah, artinya sudah bertemu dengan jati diri Anda, maka disitulah kita mulai perjalanan awal untuk membuka rahasia-rahasia Allah, membuka rahasia-rahasia diri, serta membuka rahasia-rahasia alam dan rahasia-rahasia ketuhanan. Ini akan berjalan sangat panjang sekali. Jadi mari kita tetapkan awal perjalanan hidup kita untuk mencari yang lahiriah atau yang batiniah. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.